Selamat datang pemirsa di channel Kingdom Theory. Kali ini kita akan membahas topik mengapa sejarah Kerajaan Sriwijaya sempat terkubur selama 8 abad lamanya sejak keruntuhannya pada tahun 1983 Masehi. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut? Simak penjelasannya di video ini dan tonton terus sampai selesainya video ini. Sebelum dimulai, jangan lupa tekan tombol like and subscribe serta notifikasi demi kelangsungan channel ini. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada tahun 600-an atau pada abad ke-6 dan runtuh pada sekitar tahun 1183 Masehi. Selama berabad-abad sempat terlupakan sejarah sampai akhirnya ditemukan kembali oleh ilmuwan George Codes pada awal abad ke-20. Sebelum Codes, para ilmuwan dan sejarawan lain sebenarnya sudah menemukan tanda-tanda kerajaan Sriwijaya. Hanya mereka umumnya beranggapan bahwa nama Sriwijaya merujuk pada nama seorang raja atau sebuah dinasti dan bukan merupakan sebuah nama kerajaan. Codes dengan jeniusnya meneliti dan menganalisis hasil penemuannya dan juga penemuan dari sarjana-sarjana lainnya dan akhirnya menyimpulkan bahwa Sriwijaya adalah nama sebuah kerajaan. Apabila Codes tidak menemukannya, barangkali kebesaran kerajaan Sriwijaya tetap terkubur di ranah sejarah sampai saat ini. Seperti banyak misteri kerajaan-kerajaan lain di dunia. Faktor apa sajakah yang menyebabkan sejarah Sriwijaya sempat menghilang? Berikut beberapa penyebabnya. Yang pertama, belum ada catatan tertulis saat itu. Come on. Kelemahan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara pada umumnya yaitu mereka tidak memiliki suatu inventarisi catatan yang baik. Tidak seperti Kekaisaran Tiongkok contohnya. Mereka memiliki suatu catatan yang sangat baik, baik tentang kerajaan mereka sendiri maupun tentang kerajaan di negeri seberang. Sejarah Kekaisaran Tiongkok selalu terjaga dari masa ke masa dan juga bahkan bisa membantu mengungkap sejarah dari kerajaan ataupun negara-negara di wilayah yang lainnya. Yang kedua, tidak meninggalkan banyak bangunan permanen. Seperti candi dan istana semi permanen, yang kita ketahui bersama bahwa kerajaan Sriwijaya tidak memiliki peninggalan bangunan yang permanen, baik itu yang sifatnya berupa istana kerajaan maupun berupa candi dan bangunan keagamaan lainnya. Sehingga hal ini menyulitkan para arkeolog untuk mengetahui lebih lanjut peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Tidak seperti kerajaan di Jawa yang umumnya memiliki peninggalan paling tidak berupa candi ataupun kompleks situs pusat ibu kota negara seperti di Trowulan ataupun Candi Borobudur di Jawa Tengah misalnya. Tiga, prasasti terbatas. Tidak semua raja mengeluarkan prasasti. Jumlah produk prasasti yang diproduksi oleh raja-raja Sriwijaya sangatlah terbatas. Prasasti yang ada merupakan peninggalan dari Dapunta Hyang Sri Jayanaga yang merupakan raja pertama Sriwijaya. Sedangkan untuk raja-raja berikutnya relatif sangat sedikit ataupun banyak raja yang tidak mengeluarkan prasasti. Sehingga hal ini sangat menyulitkan dan juga memberikan sumbangan terhadap gelapnya sejarah Sriwijaya selama 800 tahun setelah keruntuhannya, yaitu pada tahun 1183 Masehi. Yang keempat, tidak adanya hikayat turun-temurun di masyarakat. Tidak seperti di Jawa, ada hikayat cerita rakyat.
Walaupun banyak mitos, tapi ini bisa menemukan fakta yang sebenarnya. Untuk kerajaan Sriwijaya sendiri, tidak ditemukan adanya hikayat turun-menurun dari masyarakat pada abad sebelum penemuannya, yaitu sebelum abad ke-20. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, ada hikayat turun-temurun tentang kerajaan-kerajaan tersebut. Dan juga di tiap abadnya, ada raja-raja lain ataupun pujangga-pujangga lain yang menuliskannya, baik dalam sebuah lontar ataupun sebuah prasasti maupun media lainnya, sehingga hal ini bisa menjadi sumbangan dari keberadaan suatu kerajaan tersebut dan juga sumbangan dari sisi historis dari kerajaan tersebut. Walaupun memang pada kenyataannya banyak juga bercampur dengan mitos, tetapi paling tidak bisa membuktikan bahwa kerajaan tersebut ada. Namun demikian, adanya catatan-catatan Tiongkok serta prasasti yang terbatas tetap membuka jalan ditemukannya kerajaan Sriwijaya. Kita patut berterima kasih dengan ilmuwan George Codes yang telah menganalisa berbagai temuan ilmuwan yang lain, juga temuan yang ditemukannya sendiri kaitannya dengan kerajaan Sriwijaya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ketik like and subscribe di channel kami, hanya di channel Kingdom Theory. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Thank you.